perkenalkan, nama saya Nova Jerini. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara menabung dan apa itu menabung. Ya, sebelumnya saya akan memberikan definisi apa itu menabung. Yaitu menabung adalah cara menyisihkan uang yang kita miliki untuk tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sebelum kita menabung, kita harus mengingat dua hal. Yang pertama, kebutuhan dan juga keinginan. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup yang layak. Kemudian apa sih itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Ya, kira-kira bagaimana sih cara menabung di kala pandemi seperti ini? Padahal uang jajan aja udah nggak dikasih sama orang tua, apalagi beli kuota data. Kemudian ya di sini saya mempunyai tips bagaimana cara menabung. Yang pertama, evaluasi sumber penghasilan saat ini. Misalnya nih kalian berprofesi sebagai pedagang, karyawan atau mungkin freelance. Tetapi di masa pandemi ini penghasilan banyak yang menurun sangat drastis. Maka dari itu kebanyakan dari pemilik usaha mengurangi karyawannya atau melakukan PHK terhadap karyawannya. Nah, untuk saat ini kita harus mampu mengubah perencanaan keuangan kita. Cara mengaturnya pun harus dimulai dari kebutuhan sehari-hari kita, menabung, kewajiban kepada kedua orang tua yang mungkin setelah gajian kita memberi uang kepada orang tua kita, kemudian juga liburan. Nah, ini semua perlu kita ubah menjadi emergency fund. Apa sih itu emergency fund? Emergency fund itu adalah uang cadangan atau dana cadangan. Mengapa kita harus menggunakan emergency fund? Ya, kita harus menggunakan emergency fund karena kita kan tidak tahu ya untuk di masa depan kita seperti apa. Ya, atau mungkin seperti saat ini contohnya terjadi PHK besar-besaran. Terus kemudian juga atau mungkin di masa depan kita membutuhkan dana yang besar. Nah, kita tidak perlu khawatir karena kita mempunyai dana cadangan. Jadi kita tidak perlu mengambil uang tabungan kita. Maka dari itu, karena udah ada tadi dana cadangan, kita bisa menggunakan terlebih dahulu. Kemudian untuk tips yang kedua, kita harus penuhi kebutuhan pokok saja. Contohnya seperti membeli barang yang tidak perlu dibutuhkan, misalnya baju, padahal kita udah punya banyak. Apalagi saat ini kan banyak tuh online shop yang menawarkan mungkin setiap bulannya ada gratis ongkir atau mungkin voucher-voucher yang menarik yang dapat membuat kita tergiur untuk membelinya. Terus yang kedua itu misalnya nih yang pada suka kulineran keluar, kalau bisa di stop dulu. Selagi kita bisa untuk belanja sayuran misalnya, terus kita masak di rumah, lebih baik kita masak di rumah saja, karena dengan adanya itu kan kita dapat mengurangi pengeluaran kita. Atau mungkin bisa nih uangnya kita alokasikan untuk misalnya keperluan rumah, seperti kita membayar token pulsa listrik, atau mungkin memperbaiki genteng, atau mungkin belanja untuk keperluan rumah itu tadi. Nah, alangkah baiknya atau mungkin dialokasikan ke tadi emergency fund kita atau mungkin tabungan kita. Kemudian untuk tips yang ketiga, simpan kartu kredit kalian. Nah, jangan sampai kalian tergoda untuk belanja online, yang dimana sekarang kan m-banking ada di HP, melalui HP, terus kalian bisa membayar misalnya belanja membayar melalui HP, transfer melalui HP, jadi nggak perlu ke bank lagi gitu. Kemudian tips yang kelima itu adalah tambahan penghasilan, karena kan saat ini kan sedang ada pandemi, terus diterapkannya PPKM, pasti kan kalian cuma di rumah, banyak waktu luang, mesti cuma scroll TikTok atau apalah, pokoknya sosial media kalian. Lebih baik kita manfaatkan itu semua dengan cara kita mungkin bisa jualan online dengan sosial media kita, atau mungkin kalian mau jadi dropshipper atau reseller sebuah online shop, kita bisa lakukan semua itu. Maka dari itu kita kan tidak buang-buang waktu, dan waktu kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Baiklah, jadi di situ kita harus
benar-benar harus bisa menabung dan gunakan uang kalian sebijak mungkin. Tabunglah untuk masa depan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.